semuanya, saya Risna Windia Saputri, semester 1 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Matlaul Anwar. Matlaul Anwar adalah organisasi Islam yang didirikan pada 10 Juli 1916 di Menes, Pandeglang, Banten oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Tol Muhammad Yasin, dan para ulama setempat. Lahir sebagai lembaga pendidikan untuk melawan kebodohan dan Matlaul Anwar berkembang menjadi ormas yang berfokus pada pendidikan, dakwah, dan Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri utama atau mudir. Peran beliau adalah sebagai inisiator utama, konseptor, dan mudir atau direktur atau pimpinan pertama. Beliau adalah penggerak utama yang merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang memadukan pendidikan tradisional dan modern di Menes. Kiai Haji Tol Muhammad Yasin atau Presiden Bistir. Peran beliau adalah Presiden Bistir atau Ketua Administrasi atau Operasional pertama yang mendampingi Kiai Haji Mas Abdurrahman dalam mengelola kelembagaan Matlaul Anwar di awal pendidikan. Kiai Haji Tubagus Soleh, tokoh utama setempat yang memberikan dukungan moral dan material serta membantu menggerakkan masyarakat Menes untuk mendukung pendidikan yang diberikan oleh Kiai Haji Tubagus Soleh. Peran beliau adalah membantu dalam perorganisasian santri dan pengelolaan operasional harian Haji Soleh. Peran beliau adalah tokoh masyarakat yang fokus pada penguatan dukungan dana dan logistik untuk pendirian dan pengembangan madrasah. Kiai Haji Toha, peran beliau adalah pendidik dan penggerak pengajaran kitab kuning dan kurikulum Matlaul Anwar. Kiai Haji J. Mamat, peran beliau adalah dalam memperluas jaringan dakwah Matlaul Anwar ke wilayah-wilayah sekitar di Menes, Pandeglang, Banten. Pendiri ini berkolaborasi membentuk sistem pendidikan yang memadukan madrasah dengan sistem pesantren atau klasikal dan tradisional. Matlaul Anwar didirikan untuk membendung pendangkalan akidah akibat pengaruh kolonial, sekaligus mencerdaskan kehidupan masyarakat Banten melalui pendidikan Islam yang sistematis. Pendiriannya bertujuan untuk merespon kondisi sosial keagamaan yang memprihatinkan, melawan kebodohan akibat penjajahan Belanda, memberantas syirik, dan modernisasi pendidikan Islam melalui sistem klasikal atau madrasah. Berikut adalah poin-poin utama latar belakang pendirian Matlaul Anwar. Respon terhadap penjajahan dan kebodohan. Kolonial Belanda membiarkan rakyat Bumi Putra dalam kemiskinan dan kebodohan. Matlaul Anwar hadir untuk meningkatkan kecerdasan dan memperjuangkan hak rakyat. Modernisasi pendidikan Islam. Pendirian madrasah di Menes menjadi upaya mengimbangi sekolah-sekolah umum bentukan Belanda yang dianggap sekuler dan membawa westernisasi. Ini adalah bentuk respon terhadap politik etis yang membatasi pendidikan agama. Penyebaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi ini bertujuan membentengi umat dari ajaran yang tidak sesuai serta memberantas kebiasaan syirik, berjalan dengan ajaran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kebutuhan wadah pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan yang terstruktur mendorong musyawarah para kiai untuk menghimpun tenaga pengajar dan memelihara pondok pesantren. Tantangan Matlaul Anwar pada masa mendatang. Matlaul Anwar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar ketiga di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di masa mendatang, terutama dalam era digital dan globalisasi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, modernisasi pendidikan, hingga peran sosial ekonomi. Berikut adalah tantangan utama Matlaul Anwar di masa mendatang. Modernisasi pendidikan
generasi muda tetap berintegritas. Sinergi dan peran sosial ekonomi. Matlaul Anwar perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk berkontribusi dalam membangun sosial ekonomi umat, bukan hanya fokus pada bidang pendidikan dan keagamaan saja. Kemandirian ekonomi organisasi. Mengingat konsistensinya dalam dakwah dan pendidikan, tantangan ke depan adalah membangun kemandirian organisasi agar tidak bergantung pada bantuan eksternal. Secara keseluruhan, Matlaul Anwar diharapkan dapat menata umat, merekat bangsa dengan merawat nilai-nilai tradisional sembari beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan zaman. Matlaul Anwar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1916, menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan pendekatan yang konsisten pada akar tradisi pendidikan Islam. Namun, dinamis dalam adaptasi teknologi dan modernisasi. Strategi utamanya fokus pada keseimbangan antara pendidikan karakter dan kemampuan fungsional di era digital. Dan berikut adalah beberapa pandangan mengenai cara Matlaul Anwar menghadapi revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Matlaul Anwar memperkuat komitmen pendidikan dengan melakukan digitalisasi dokumen dan metode pengajaran di madrasah dan perguruan tinggi, seperti penggunaan teknologi AI dalam pendidikan. Mereka berupaya mengubah lembaga pendidikan dari konvensional menjadi lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Penguatan karakter dan adab. Dengan modernisasi, Matlaul Anwar menanamkan bahwa adab lebih tinggi daripada itu. Dengan tujuan agar dua generasi berilmu dan berakhlak. Ini adalah upaya membentengi generasi muda dari dampak negatif adaptasi melalui program IMATEK. Dalam merespon dinamika sosial, Matlaul Anwar menggunakan pendekatan differentiating untuk tercapainya tujuan pendidikan yang terwujudnya adar, tertantanya organisasi, terwujudnya kementerian dan terwujudnya personalitas. Fleksibilitas fatwa. Majelis Fatwa Matlaul Anwar dalam menghadapi masalah sosial tidak hanya terpaku kepada satu mazhab Syafi'iyah, melainkan mengambil pendekatan moderat atau wasatiyah dari berbagai madhab yang ada, sehingga fatwa yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan berbasis kemandirian. Selain fokus pada ilmu keislaman, Matlaul Anwar terus mendorong pengembangan sarana pendidikan formal dan vokasi untuk mencerdaskan umat agar siap bersaing di era globalisasi. Modernisasi beragama dan kesolehan sosial. Matlaul Anwar memposisikan diri sebagai organisasi yang berada di arus tengah perubahan, mengutamakan persatuan dan mendorong kesolehan sosial untuk menjaga kondusivitas sosial politik di Indonesia. Dengan demikian, pandangan utama Matlaul Anwar adalah melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru, bukan menggantikannya. Dengan demikian, pandangan utama Matlaul Anwar adalah melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Al-muhafazah ala al-qadim, al-solih, wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah, di mana teknologi dan modern